Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam konteks tanggung jawab para pemimpin, maka menjadi penting kemudian kita mencontoh kepada para pemimpin yang dekat dengan kita. Pemimpin-pemimpin di Muhammadiyah. Beliau-beliau yang pernah menjadi pemimpin di Muhammadiyah. Kita mengenal Kiai Ahmad Dahlan, maka kita perlu mengerti sejarah beliau. Kita mengenal yang kedua, Kiai Ibrahim. Ketiga, Anda kenal Kiai Hisam. Kiai Mas Mansur, dilanjut Ki Bagus Hadikusumo. Buya A.R. Sultan Mansur. Kiai Muhammad Yunus Anis. Kiai Ahmad Badawi. Kiai Fakih Usman. Kiai Air Farudin. Dan Kiai Haji Ahmad Ajar Basir, yang kemudian dilanjut dengan Pak Amin Rais, jarang orang menyebut beliau Kiai Haji, yang kemudian dilanjut dengan Buya Syafi'i Ma'arif dan Pak Din Samsudin. Beliau-beliau ini telah atau pernah memimpin Muhammadiyah. Kita perlu mengenal sejarah beliau. Sebagai manusia, mungkin ada yang tidak kesepakatan dengan pendapat beliau, itu manusiawi sekali, tidak perlu. Tetapi kita perlu mengerti juga bagaimana kiprah-kiprah beliau memimpin Muhammadiyah. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Bagaimana beliau-beliau itu kemudian merelakan hartanya, merelakan waktunya, dan menyumbangkan segala pikirannya. Kiai Dahlan nggak perlu diragukan. Kiai Ibrahim seorang fuqaha yang luar biasa. Kiai Hisam seorang administrator. Kiai Mas Mansur luar biasa, dari Surabaya datang ke Jogja untuk memimpin Muhammadiyah. Kita perlu nanti mengenal Al-Mas'ilul Khamsah dari beliau. Kita perlu mengenal langkah 12. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo, negarawan yang luar biasa. Buya Sultan Mansur dari Minang memegang Muhammadiyah dengan teguh setelah beliau mengerti apa yang dikajarkan Kiai Dahlan. Pak Yunus administrator yang luar biasa di Muhammad ketekunannya. Pak Ahmad Badawi, Kiai Ahmad Badawi memimpin Muhammadiyah dalam masa sulit. Di tengah-tengah suasana Orde Lama, Kiai Fakih Usman. Ini luar biasa, seminggu memimpin Muhammadiyah. Karena kemudian beliau meninggal dunia. Pak Air Farudin luar biasa, paling lama memimpin Muhammadiyah. Dengan sikapnya yang tegas, orang menyebut Pak AR kan itu. Intelektual berikutnya adalah Haji Ahmad Ajar Basir MA, lulusan Mesir, luar biasa beliau. Nanti kita lihat kalau masing-masing kita ingin mengenal beliau. Kemudian Pak Amin Rais, lokomotif reformasi yang mau menggebrak kebekuan demokrasi di Indonesia. Buya Syafi'i Ma'arif, intelektual, tekun, ahli ibadah, ya. Kemudian Pak Din Samsudin, luar biasa pula beliau memimpin Muhammadiyah, menggerakkan Muhammadiyah sampai kancah internasional. Masing-masing beliau itulah pemimpin dan bertanggung jawab. Maka kemudian kita layak mempelajari kepemimpinan beliau. Maka kita perlu mengerti agar bisa menjadi pemimpin. Kita lihat anggaran rumah tangga Muhammadiyah pasal 15 ayat 1. Jangan sampai kita gembar-gembar pemimpin tapi belum pernah baca anggaran Muhammadiyah. Apa syarat menjadi pemimpin di Muhammadiyah? Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Singkat, eksplisit, dan jelas. Berikutnya, setia pada prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Maka menjadi lucu, orang Muhammadiyah nggak ngerti nilai-nilai dasar Muhammadiyah. Harus mengerti Muqaddimah dasar Muhammadiyah, mengerti Al-Mas'ilul Khamsah, mengerti langkah 12, mengerti kepribadian Muhammadiyah, mengerti matan keyakinan dan cita-cita dasar Muhammadiyah MKCH, dan selanjutnya sampai pedoman hidup Islami ataupun khitah dari waktu ke waktu. Dan secara pribadi harus dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah. Berikutnya, saudara sekalian, taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah. Kalau jadi pimpinan Muhammadiyah kok mencoba berbeda dengan pimpinan pusat dengan tata aturan, ngerepoti. Maka ketika dia menjadi pimpinan, dia harus meletakkan diri pada rel organisasi Muhammadiyah. Kemudian memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya.
singkat sederhana tapi tidak sederhana untuk dilaksanakan. Kecakapan jelas harus dimiliki dari track record yang panjang dia belajar dan tingkat ranting mungkin atau lewat ortum sehingga sampai menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Bukan hal yang sederhana. Dan ya ini tadi secara organisasi telah menjadi anggota Muhammadiyah eksplisit ditulis kurang-kurang 1 tahun. Memangnya Quran mengatakan harus ada kartu anggota. Ini Muhammadiyah, organisasi yang harus ditata. Pengamalan ajaran Quran ini harus dipahami. Dan kemudian berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah. Ini syarat menjadi anggota PP Muhammadiyah. Artinya apa? Kemudian ya memang harus punya pengalaman. Jangan sampai karena dia punya jabatan di pemerintah langsung jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya jangan. Karena harus mempunyai pengalaman dan kefahaman dalam memimpin lika-liku Muhammadiyah. Itulah saudara-saudara kami, kenapa kemudian saya gambarkan berderet. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Pak Din Samsudin, beliau telah selesai memimpin Muhammadiyah. Kita boleh beda pendapat dengan beliau manusiawi. Tetapi kita ambil bagaimana beliau telah mencurahkan perhatiannya untuk Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.